Ulangi, coba. Jalanan yang Saat melihat jalan jelek begini, ada pertanyaan yang menggelitik. Kenapa? Buatan Jalan Belanda waktu menjajah di Indonesia kuat-kuat. Itu siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Nggak bisa, tadi udah mikir. Jadi Terus kata orang kan orang pribumi nanya iya. nih. No, Ini kita kayak ini nih gimana jalan. biar jalanannya kokoh, kuat dan sama. awet, bagus gitu ya. Iya. Kata orang Belanda, pakai palamu. Akhirnya tuh Hah? Indonesia. orang-orang bawahannya dipotong palanya jadi tumbal. Kuat. Oh gitu. Padahal maksud orang Bukan, pakai Belanda otak. mikir, pakai palamu. Iya. Kayak gimana nggak mau dijajah ya? Alhamdulillah. Gitu, makanya Enggak. karena orang zaman dulu ya udah kita coba ganti hewan ya? aja, jadinya Bener. pakai kepala Nah, kerbau, kolam. jangan kepala manusia lagi. Nah, kalau sekarang pakai kepala apa? Kerbau. Salah. Apa? Kalau sekarang pakai kepala tikus. Lah pantesan jalannya jelek. Kalau coba kalau aku terus kepala kebo mah Sama kepala kuat. manusia ya. Iya. Kuat. Kepala tikus. Padahal orang Belanda cuma nyuruh mikir, jangan nanya mulu. Begitu ceritanya. Jadi ini tentang ini jalan yang rusak. Nih komennya begitu. Tapi sesungguhnya jawaban yang terindah itu ada lagi. Apa aja? Ya kalau yang tadi memang kayak orang taunya pakai kepalamu. Taunya saklek aja jawabnya Iya, tadi udah potong potong aja aja kepalanya kepalanya. di ruang kerepes lah. Bahasa Sunda nama di kerepes dimasukin hidup-hidup kadang-kadang orang Anak buahnya dijadiin kok itu tumbal dikorbanin di tumbal jalanan. kerepes dulu begitu. Padahal nyuruh pakai otak gitu. Pakai otak. Nah, sebenarnya Belanda menjajah kita ini ada dua tujuan kan itu. Yang pertama. Satu, tujuannya itu tadinya mencari rempah-rempah kan udah dapet rempah-rempah. Udah dapet rempah-rempah bawanya kumaha gitu. Akhirnya nyerel kereta api. Nah, terus ada yang si Gubernur Jenderalnya Dandels itu membuat itu dari Anyer Panarukan jalan raya pos 1000 km. Nah, itu untuk mengontrol perkebunan yang dibikin Belanda tanam paksa itu. Nah, jadi Bagus kan ada jalannya bagus karena untuk roda ekonomi Iya, dia. si Belanda itu. Nah, Hasilnya dibawa oleh Belanda untuk membangun Amsterdam. Untuk mendam-dam di sono. Amsterdam bukan Amsterdam sini. Amsterdam di kota Belanda itu ngebendung kotanya dari hasil penjajahan di Indonesia itu. Jadi kenapa dia bagus ya untuk membaguskan dia yang di negaranya dia. negara dia. Pakai kepalanya. Jadi oleh karena itulah Belanda itu enak di Indonesia karena tidak banyak tantangannya, tidak banyak itu. Jadi ya mau apapun ya pasti politiknya diadu domba be. Di PDT Impera diadukan antar warga aja. Begitu cerita orang Belanda itu. Dan ada orang Belanda yang waktu itu menjelekan penjajahan Indonesia, laporan ke sono. Iya, dari zaman dulu udah koruptor Indonesia mah. Namanya Multatuli di sini nih. Di Rangkas Bitung ditugaskan ada Museum Multatuli. Nah, di situ si ini melihat penderitaan rakyat yang tanam paksa. Nah, laporan ke Gubernur Jenderal bahwa ini tidak bagus nih tanam paksa ini menyengsarakan masyarakat. Nah, malah Gubernur Jenderalnya tidak setuju pada ucapan dia. Akhirnya dia dipecat si Multatuli itu. Begitu Multatuli dipecat, bikin buku tuh. Bikin buku yang bikin malu orang Belanda sendiri. Pokok penjajahan sampai begini menderita gitu. Akhirnya ada politik etis bagi bangsa kita. Diberikan pendidikan. Tadinya bukan tidak diberi pendidikan.
Belanda itu dan dikasih pengairan. Akhirnya ada bendungan-bendungan, ada pendidikan. Tadinya pendidikan hanya untuk bangsa Eropa doang. Sama hanya bangsa Eropa sih yang pendidikannya bagus. Kita kesininya setelah ada politik etis. Jadi politik balas budi lah ke orang kita. Karena dari ucapan si Multatuli itu bikin buku Makaplar yang menggegerkan dewan-dewan di kotanya Belanda, sehingga ya Belanda ngasih kebijakan politik etis, pendidikan dan pengairan seperti pertanian segala macam gitu. Oke, itu cerita tambahannya gitu. Dari Sajaroh itu kan bahasa ini sejarah yang pernah kita dengar, pernah kita baca. Alhamdulillah tuh. Kebetulan anak saya yang neliti tentang Multatuli. Ya usulnya memang dari saya juga sih. Udah di sana saya nganter juga. Yang wawancara juga saya kan. Dia yang ngomong saya shoot gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi begitulah ceritanya. Ceritanya bahwa kita itu pernah dijajah Belanda. Kalau buat lucu-lucuan memang begitu kita jelek-jelekin udah mending dijajah lagi ke Belanda gitu. Padahal Belanda itu pinginnya memang menjajah kita panjang. Pinginnya terus. Nah, sekarang kita butuh dia. Tapi sekarang malah mikir-mikir lagi kayak Belanda. Kita butuh dia. Tapi Belanda ada kalahnya kemarin. Kalahnya kenapa? Kalah sama Diponegoro. Pangeran Diponegoro tahunnya. Padahal perangnya itu cuman coba perang Diponegoro berlangsung berapa waktunya, tahun berapa? 1825 sampai 1830. Berapa menit? Setengah 7 Coba nanti. berapa menit? Setengah 7. 18.30. Nah, 1825 sampai 1830 berapa menit itu? 5 menit. Nah, cuman 5 menit aja itu menguras kantong POC. Iya. Padahal habis maghrib itu mulai. Padahal habis maghrib itu guyonannya begitu. Habis Isya kalau Tapi terjadi tahun 1825 sampai 1830. Berapa tahun? Cuman 5 tahun. Tapi 5 tahun itu menguras kantong POC. POC itu Peregening Company gitu. Pokoknya itu baca buku. Ya baca buku lah. Untuk ini baca buku yang penting POC. Peregening, pokoknya Peregening. Itunya Peregening. Tanya ke Buning pasti itu Peregening, ning yang ada ningnya coba. Nah, Peregening. Company, ujungnya company dah itu. Kirain udah makanya dipanggil Company. Nah, ini POC itu adalah usaha dagang sama dengan oligarki. Kaum pengusaha di situ. POC-nya diadu sama Diponegoro, hampir dikuras tuh bangkrut. Setelah dikuras bangkrut diserahkan dia karena nggak mampu lagi untuk mengendalikan ekonomi di Indonesia segala macam, dikasihkan ke pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda itu sebetulnya tadinya tidak ngejajah, dioper sama pengusaha-pengusaha Belanda yang kalah karena di sana terjadi korupsi segala macam, plus terjadi ngelawan Diponegoro kalah. Ditambah perang Padri yang di sono di Padang. Nah, perang Padri di Padang juga sama, mirip itu. Kaum adatnya minta bantuan ke Belanda, dibantu sama Belanda, Belanda dikuras lagi di situ sama Padri. Kalah. Jadi Belanda kekalahannya di Diponegoro dan perang Padri di Padang. Itu ya kekalahan Belanda waktu berapa ini 2-0 itu. 2-0. Nah, udah. Itu cerita 2-0 tuh. Belanda tuh kalah. Nah, sekarang nggak usah narik-narik lagi. Belanda udah. Padahal aku bercanda ya. Ada panjang. Inilah cukup sekian. Ya, cukup Ya, guys. sekian karena kepanjangan. Sejarah. Ini POD ya. POD itu Voice of the Man. Lu ngomong tuh lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ya saya karena ini memang harus ngoceh terus. Tapi bener Pak Ji, Siapa yang ngoceh terus itu paling bagus, banyak diminati. sekarang kita Iya. main bola aja butuh dari Belanda. Iya benar lah, udah. Iya banyak ya benar. Pokoknya mah rame aja dunia Ya, siap.
Ya, dunia internet, dunia perkontenan. Tenan. Itu malah pas Ramadan kan beleduk itu lodong itu duar, itu konten itu malah FYP yang begitu. Kurang kata saya Pak ini. Oh ya ya. Jangan ke kaki nggak sopan. Itu enggak kantong, sopan di situ kantong. Iya. Oh, itu begitulah. Nah, Ya, bagus itu. Ya nggak apa-apa namanya usul. biar Ya. biar bener. Ya, kita biar ada pengalaman gitu. Kameranya itu belakang. Itu yang salah. Ini kamera bagus dibilang. Nih, makanya belajar ke Brin tuh, Brin. Aduh. Kita dihapus dari yang pinter siapa ini? Lah saya udah Makanya saya tidak mau Lah, biar gaul. ini gunung tadi. Gambar saya mau. Karena ini. Kamera. Aduh. Oke, jadi itulah cerita perjalanan kita yang seru ini. Sangat seru. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Nggak ada pertanyaan? Nah, karena di kelas kita kelasnya pasif, jadi tidak aktif. Jadi, jadi cukup sampai sekian aja. Biarkan dia yang pasif. Tapi begini Pak. Kalau ke Ciledug jangan lupa The Masif ya. Malu kalau sama The Masif. Masa kita pasif? The Masif aja maju. Terus hubungan sama Ciledug. Hah, Ciledug. Lu The Masif. panjang sejarah Ciledug. Ciledug. Di Ciledug itu musisi The Masif itu orang Ciledug. Ciledug itu dekat ke Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi bilangin Kak. Jangankan si The Masif. terkenal dari Itu si Awas. Jangan deket-deket. si Geisa aja, Geisa tahu Geisa? Momo. Nah, Si Momo aja di Ciledug. tinggalnya di Malang. Tuh, Ciledug. Kontraknya pada saat dia lagi ada Nanti kita pindah nih pelajaran nih dari sejarah ke musik ya, nih. musik itu juga sejarah juga, Iya. musik juga ada perkembangannya kan. Berarti ke seni Perkembangan budaya musik, ada seni budaya segala macam. Oke, itu saja sementara sejarah dulu. sejarah. Apa? Udah sejarah dulu. Ntar musik lain lagi ceritanya. Lain lagi berarti. Lain beda lagi cerita. konten. Oke. Jadi itu saja karena ada pertanyaan tadi kenapa ini jalan yang ini Masih. tuh kenapa jalan ini rusak? Nah ya. Ya, ini terakhir nih. Ya, ya. Karena itu ada konten di depan kita ada entruk. Mutruk itu muatannya berapa ton? Berarti ini Nah, ini yang ini dilap HP-nya. Nah, yang dilap HP itu kacanya. Wah, ini lucu. Ini konten lucu sekali. Udah saya tonton aja sekalian. Loh, yang merusak jalan itu tuh batu itu berapa ton? Lewat itu. Jadi setiap hari itu jadi tolong diperbaiki. enggak maksudnya enggak ada air. Ya bawa batunya jangan pakai itu, pakai roda aja. Habis sekali ya. Ya mau mobil truk gede, yang mobil kecil. Jadi itu yang ngerusak salah satunya itu. Yang kontribusi yang ngerusak. Tapi dia juga suka ngasih kontribusi kali ke sama petugas, jadi aman terus. Pelan-pelan ngomong itu. Jangan diomongin, udah diucapin aja. Tadi new. Berarti kita kalau tadi Pak Juni Nanya. jelasin nih. Siapa itu? Ini udah. Masalah masih jauh di jalan masih jauh Pak Juni. Wah. Jauh ya. Oh, udah. Itu Mau jangan apa dia? diucapin itu. Tapi sampaikan saja dengan cara yang baik. Kan itu kan tidak nyinggung siapa-siapa. Iya. Mungkin ada petugas yang Pak Sarul mau bertanya. mau bertanya, kita close dulu ini. Kepanjangan ini. Ini takutnya ada ngantuk denger ini. Nah, supaya nggak ngantuk kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.